Lalu bagaimana kondisi anak artis Vanessa Angel, Gala Sky Adriansyah, dan 2 orang lainnya yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan maut di kilometer 672 Tol Jombang, Jawa Timur, serta situasi di rumah duka di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Febrian Ahmad dari Surabaya, Jawa Timur, dan Jen William dari rumah duka Vanessa Angel di Jakarta Barat. Kita akan ke Febrian Ahmad terlebih dahulu. Febrian, laka tunggal di Tol Jombang yang membuat Vanessa dan suaminya meninggal dunia juga menyebabkan 3 orang lainnya, termasuk anak Vanessa, terluka. Nah, kemudian seperti apa update kondisi terkini dari anak Vanessa dan juga sang sopir saat ini? Yohana, untuk ketiga korban yang selamat akibat kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan juga suaminya Febri Andriansyah, ketiganya sudah dibawa ke rumah sakit. Ada 2 rumah sakit yang merawat ketiganya. Yang pertama adalah untuk sopir dan juga anak dari Vanessa Angel atas nama Gala Sky Adriansyah. Mereka dibawa menuju ke RSUD Kertosono di Nganjuk dan juga dalam kondisi yang baik. Sementara untuk pengasuh anak dari Vanessa Angel ini dibawa ke Rumah Sakit Al Aziz yang ada di Jombang. Untuk kondisi masing-masingnya, untuk kondisi dari anak Vanessa Angel, Gala Sky Adriansyah yang berusia 1 tahun 4 bulan dalam kondisi yang baik meskipun ada luka dan juga memar, luka di bagian kanan dahi dan juga lebam berada di sebagian mata dari anak Vanessa Angel. Namun kondisinya dalam keadaan baik karena dokter juga sudah melakukan CT scan dan juga mengecek apakah ada organ di dalam otak anak dari Vanessa Angel ini yang terpengaruh dari kecelakaan. Namun setelah dilakukan CT scan tidak ditemukan tanda-tandanya, sudah dilakukan ronsen juga tidak ditemukan adanya fraktur ataupun patah di bagian tulang, sehingga dokter pun mengatakan sudah bisa untuk anak dari Vanessa Angel dibawa keluar dari RSUD Kertosono untuk selanjutnya dilakukan perawatan yang lebih intensif di rumah sakit lainnya sesuai dengan rujukan dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak keluarga. Sementara itu untuk sopir dari Vanessa Angel ini bahkan tidak mengalami luka yang berarti, masih dalam keadaan sehat namun masih dalam kondisi yang shock. Kemudian untuk pengasuh bayi dari anak Vanessa Angel juga sama keadaannya, meskipun dibawa ke rumah sakit yang berbeda namun mengalami luka yang ringan dan juga dalam keadaan shock juga. Ketiganya memang sempat dikabarkan akan dirujuk menuju ke RS Bayangkara yang ada di kota Surabaya untuk dapat mendapatkan perawatan intensif. Terlebih lagi anak Vanessa Angel juga dikatakan keadaannya dalam kondisi baik sehingga bisa untuk keluar dari RSUD tersebut. Namun apakah nantinya ketiganya akan dibawa ke Surabaya, ini merupakan keputusan dari pihak keluarga dan juga tetap ada kemungkinan nantinya mereka bertiga ini juga akan langsung kembali menuju ke DKI Jakarta untuk dapat dipulangkan ke keluarganya masing-masing. Sementara itu terkait dengan kecelakaan yang terjadi, pihak dari kepolisian memang berencana untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang, termasuk salah satunya memeriksa sopir yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Namun mengingat saat ini kondisinya masih dalam shock sehingga polisi masih belum untuk merencanakan kapan akan menjadwalkan pemeriksaan kepada sopir tersebut. Untuk saat ini pihak dari kepolisian dan juga tenaga medis tentunya masih berfokus untuk dapat mengembalikan psikologi dari ketiganya dan juga memberikan perawatan agar dari kecelakaan ini tidak menimbulkan efek psikologis bagi ketiga korban yang selamat, termasuk juga anak Vanessa Angel yang usianya masih cukup muda, yakni 1 tahun 4 bulan. Yohana. Ya, sedikit saja Febrian mungkin boleh diperjelas terkait dengan bagaimana kondisi asisten Vanessa? Untuk kondisi asisten dari Vanessa Angel saat ini berada di Rumah Sakit Al Aziz yang berada di Jombang. Memang berbeda untuk dibawa ke rumah sakitnya. Kalau kedua sopir dan juga anak dibawa ke rumah sakit yang berada di Nganjuk, maka babysitter ini dibawa ke Jombang dikarenakan kebutuhan dan juga urgent pada saat kecelakaan terjadi, ambulans datang, maka secepatnya harus dibawa ke rumah sakit terdekat masing-masing sehingga harus dibawa ke Jombang. Dan keadaannya juga tadi seperti yang sudah kami ungkapkan bahwa dalam keadaan yang baik, tidak mengalami luka yang begitu berat. Memang ada sedikit luka-luka, namun luka ini masih dalam kategori luka ringan. Dan juga perlu diketahui bahwa saat kecelakaan terjadi, kondisi yang parah ini merupakan kepada penumpang yang ada di sebelah kiri, di mana sebelah kiri itu
adalah suami Vanessa Angel dan juga Vanessa Angel. Sementara untuk di sebelah kanan atau di bagian kanan depan ada sopir dan juga di bagian kanan belakang ini adalah babysitter dan juga anak dari Vanessa Angel, sehingga keadaan mereka ini berada di posisi yang tidak menabrak kepada pembatas tol dan juga masih dalam keadaan baik sehingga selamat dalam insiden kecelakaan tersebut. Yohana. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk laporannya dari Surabaya, dan kita akan ke Jane William. Jane, jenazah Vanessa Angel dan juga suami sudah diberangkatkan ke Jakarta pada Kamis malam. Bagaimana situasi di rumah duka dan juga jam berapa diperkirakan jenazah keduanya tiba? Yohana dan pemirsa, malam hari ini kami pantau keluarga dan dari pihak kerabat almarhumah Vanessa Angel dan suaminya, yaitu Febri Ardiansyah alias Bibi, terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan rasa bela sungkawanya. Kami akan gambarkan kepada Anda saat ini kondisi rumah duka yang ada di Komplek Permata Mediterania Kembangan, Jakarta Barat. Sudah terpasang tenda, kemudian ada juga kursi yang disusun di sini untuk pihak dari keluarga maupun dari kerabat almarhumah Vanessa dan juga Bibi yang ingin datang untuk menyampaikan rasa bela sungkawanya. Kami melihat juga karangan bunga sebagai bentuk rasa berduka cita dari keluarga dan kerabat juga terus berdatangan sejak sore hari tadi, dan ini dijajarkan begitu di sepanjang jalan hingga ke depan rumah duka Vanessa dan Bibi. Untuk pihak keluarga dari Vanessa dan Bibi sudah berada di dalam dan tengah melakukan sejumlah persiapan sambil menunggu kedatangan dari jenazah Vanessa dan Bibi yang sedang dalam perjalanan via jalur darat dari Surabaya. Diketahui untuk waktu perjalanan itu memakan waktu sekitar 9 hingga 10 jam. Jadi diperkirakan jenazah baru akan tiba di Jakarta dari Surabaya itu sekitar dini hari nanti. Jadi posisinya pihak keluarga juga masih menunggu kedatangan dari jenazah Vanessa dan juga Bibi. Kemudian juga dari pihak pengamanan kami melihat sore hari tadi dari personil kepolisian juga datang ke rumah duka untuk membantu segala sesuatunya, untuk mengurus segala persiapan untuk nantinya akan digelar acara tahlilan, kemudian menunggu juga kedatangan dari jenazah yang terus membantu pihak keluarga untuk mengkoordinasikan segala sesuatunya. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa rencananya jenazah Vanessa dan Bibi pada saat tiba juga akan disolatkan di Masjid Permata Kolbu Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kemudian akan dimakamkan pagi hari sekitar pukul 8 atau pukul 9 di Taman Makam Islam Malaka Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kami tadi sempat melihat ada public figure juga yang datang, kerabat dari Vanessa dan Bibi, yaitu Nirina Zubir didampingi oleh suaminya yang datang untuk menyampaikan rasa bela sungkawa, dan memang kecelakaan yang merenggut nyawa Vanessa dan Bibi ini benar-benar tidak disangka. Dan di mata Nirina Zubir dan suaminya, Vanessa dan Bibi ini adalah pasangan yang baik, kemudian ramah, personalitinya juga menyenangkan. Jadi Nirina dan suaminya juga merasa kehilangan atas kepulangan atau meninggalnya Vanessa dan Bibi atas kecelakaan yang terjadi siang hari tadi. Untuk pihak keluarga, memang karena kondisinya saat ini tengah berduka, jadi belum bisa atau belum berkenan untuk memberikan statement kepada kami para awak media. Dan saat ini posisinya kami para awak media masih menunggu dari depan rumah duka untuk melihat sambil menunggu juga kedatangan dari jenazah dan apabila ada keterangan yang bisa disampaikan dari pihak keluarga. Untuk sementara demikian, Yohana, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, sedikit saja John William, boleh disampaikan terkait dengan seperti apa rencana pemakaman dari jenazah Vanessa dan juga suami? Ya, Yohana, informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa begitu jenazah ini tiba, pertama yang akan dilakukan adalah serangkaian acara di rumah duka. Ada tahlilan yang akan dilakukan,
mengirimkan doa, begitu kemudian juga akan disolatkan di masjid yang tidak jauh dari rumah duka, dan barulah sekitar pukul 8 atau pukul 9 pagi jenazah ini akan dimakamkan di Taman Makam Islam Malaka yang ada di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan, dan nantinya serangkaian proses juga akan mendapatkan pengawalan sehingga prosesi pemakaman jenazah dapat berjalan dengan kondusif. Demikian, Yohana. Baik, terima kasih Jen William dan juga Febrian Ahmad melaporkan.